Nganap kalau jamlim Bekaya lu alam kenapui Aku ini Niam alam Yesus Lim hak dahin lukuy Lim hak dahin lukuy Manika tua Tuhan Abini kana alam tegap anhang Haleluya Kami nenap medek bajulan arankan Haleluya Medekna haleluya Medekna haleluya Oh medekna haleluya Haleluya, haleluya. Itam maju mahak Tuhan dalam pujian tam jimani. Jimanil an hati tam sang sedia kenap taman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita Tuhan, baina Tuhan alang masih tam dahin dalam tuk nun pa antam na baina Tuhan alang terus memberkati tan dalam urip tam. Taan Tuhan tam memce hamba Tuhan dalam sanggri Tuhan menitam jimani dahin itam menapa nananitam sang nalaji lagu hati aku siap Tuhanku. Haleluya. Aku siap Tuhanku segenap diriku serahkan ku siap inilah kami Tuhan aku Kudusmu ku siap. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Aku siap Tuhanku segenap diriku serahkan ku siap. Haleluya. Aku siap Tuhanku curahkanlah Roh Kudusmu ku siap. Curahkanlah Roh Kudusmu ku siap. Curahkanlah Roh Kudusmu ku siap. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, segala ucapan syukur kami Tuhan, kami memulangkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar nanti Tuhan kami akan mendengar sabda firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan melayani kami dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, kerana aku mau kawan ni man
Pastor Musa alangsang geri doa mendah anak-anak ta malangsang ala ujian SPM te daujima baina Tuhan alang memberkati dah anak-anak ta malangsang ala ujian SPM dan pelalau sebayang menhambat Tuhan hati guru unyang langsung geri daun Tuhan mentam jimani. Terima kasih Tuhan memberkati semua pelayanan. Tamak hinak hari kelak nyalam malam Tuhan Yesus Kristus. Jimani hitam sanghala Jehovah. Maka mejai lima naklo alang sang nelunga pelesa alang matoh migo maring. Awinhanan hino to petelo te sauna telo tiah-tiah kenap tiah-tiah kinah tam sebayang percaya bahwa Tuhan sang memberkati anak telo, ngejelo anak telo, kuasa Tuhan ataupun kemuliaan Tuhan anak nula mandalo anak tam. Aku sang geri telo sebayang, saya telo tiah-tiah sebayang. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan pada saat pagi hari ini, kami datang mengkhususkan masa kami untuk Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kami, hati kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah Allah kami yang hidup. Allah lah yang Tuhan kami yang mulia, yang berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan pada pagi hari ini, kami datang kepada Tuhan berdoa. Berdoa menyerahkan bagi anak-anak kami Tuhan, yang tidak lama lagi akan menghadapi ujian peperiksaan SPM. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, menyerahkan anak kami Mark Melvin Lagang, menyerahkan anak kami Salomi Oyo, Stefanus Uwan Uli, anak kami Andri Sebastian, menyerahkan anak kami juga Steven Kebing Saging, menyerahkan juga anak kami Simbawan, dan juga anak kami Ngau Kalang, dan juga Daran Wan Martin, menyerahkan juga anak kami Syera Ubung Lihan, dan menyerahkan juga anak Tuhan yaitu Nathaniel Ajangjok, dan menyerahkan juga anak kami Edelin Imang, bahkan anak Tuhan juga Samuel Henry, dan menyerahkan juga anak Tuhan yang bernama Donivius Wancuk. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang memiliki mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan tubuh yang sehat, supaya mereka dapat menjalankan peperiksaan mereka dengan tenang, dengan kekuatan, bahkan hikmat yang datang dari Tuhan. Supaya Tuhan di saat mereka berhadapan dengan kertas ujian mereka, mereka siap sedia melakukannya karena Tuhanlah yang memberkati mereka. Juga kami serahkan bagi keadaan sekeliling, bahkan sekitar bilik derjah yang mereka tempat mereka menduduki peperiksaan ini. Kami serahkan semua, bahkan pengawas yang mengawasi mereka. Biar Tuhan memberkati semua, biarpun apapun situasi yang mereka alami, tidak akan mengganggu mereka waktu mereka menduduki ujian ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati mereka. Dan anak-anak kami yang lain juga, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih mengenal mereka. Tuhan, sekali lagi kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam kekuasaan Tuhan. Biarlah sekali lagi mereka menjalankan ujian ini dengan pimpinan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Sekali lagi kami serahkan semua, kami ibu bapa, kepada anak-anak Tuhan ini. Kami serahkan semua kami dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati kami juga, supaya kami memiliki satu tanggung jawab, keinginan yang kuat datang dari Tuhan
untuk terus menolong, untuk terus memberi sokongan kepada anak kami, supaya Tuhan melalui sokongan yang dilakukan oleh kedua orang tua ataupun saudara mara kami, pernyataan Tuhan, bahkan kesempurnaan Tuhan dapat dibuktikan melalui berkat-berkat yang dicurahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa lewat keputusan yang mereka dapat melalui ujian ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bukan setakat nama Tuhan dipermuliakan, bahkan orang-orang yang tidak percaya di saat melihat keputusan anak-anak Tuhan, mereka juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami serahkan semua anak-anak Tuhan yang akan menduduki SPM pada minggu hadapan. Oleh itu Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sekarang serahkan kepada hamba Tuhan yang membawa kita dalam firman Tuhan. Testing, testing. Bas. Saya uji majuran Tuhan. Lan pitam amdang pepeng dalam gereja Tuhan. Alautan umat Tuhan secara khusus. Bi itam majuran Tuhan tidak mengurangkan. Nusiha sang na kenap tam kurang dahin Tuhan. Dan nusipi na kenap betam tebleh dahin Tuhan. Jadi member tam ataupun umat Tuhan lalanggapan tempepang daw ni hana alam amin tam putong-putong laong. Lo tam ay umat gereja hana te alam amin tam. Ngina itam daw ni menikmati ataupun ala dengah alang sayu dahin alang nagri tam te peju lebih pejulaan te alam Tuhan. Najimani berterima kasih mendalok tim malang mayak itam te alam pang tam Jimani, dahin dalaw yang pamay music, dahin Jimani, dalaw sang pakalay manalam surat Tuhan, tago ako'y kuma abin na dekan matin migor, hadi ko rin na abi alam sibuk lang ko, migor ni pa sibuk ako lo, abin na persiapan naladang amin ko'y dahin teuda barang, dahin bayan barang. Dan terima kasih hawa halang an Tuhan ok manakoy ngaban geri dengah sayo Tuhan. Dahin dahaw alang tugu ako'y ala dengah atau dahon dekan matin ako'y ala bahagian. Bi alam kenap ko'y kanon alang sang takapageri. Tenaji dahaw alang nay. Tenaji dahaw alang aklang hi. Iha na marong tok halam. Bi hatam awitam tangaran marungtok halam, memang alam ji bulan 2 bulan pun sila kahadang. Bi ako isang geri topik ini ataupun tema ni iha na untuk maimplikasikan secara khusus te hangtam te alang nginah te Tuhan. Jadi benanan kalau sang nyinang te alam tema alang ang na tiniha na yang terutama ataupun yang utama dengan kata lain, jalan yang lebih utama. Alan yang lebih bau lim katalang habe. Iha na halam. Halam, ani alang upakurip itam, kelunan alang teusuntanani, hati halam Allah. Halam alang antam tangaran jimani, hak na tangaran marungtok halam agape. Adik telonaan halam be aku hanya halam agape yang dibicarakan ataupun alang antuhan palus baral te alam tulan
Ji Korintus tulan puluh telok joh jietang puluh telok. Jadi anana lang an palus bara awin na nun. Dah sidang Korintus manuna. Dah pahle livo karunia. Ti alam Korintus tulan puluh dua, tulan puluh telok, di tengah-tengah dehin tulan puluh empat, di tengah-tengah tulan puluh dua dehin tulan puluh empat, palus na ji katok. Avinun te masalah perselisihan faham. Dan sidang Tuhan nusidah naik peju, nusidah naik bertambah tua dalam Tuhan perselisihan atau pesakdap kenap panok te kepakajawin te. Binanan palus te hang karunia ataupun katalangan Tuhan ok madah sidang Korintus jaka ati kau ai kalau bahasa au situ sah bahasaanan kalau bahasa tulan puluh dua dahin ohanan kalau bahasa tulan puluh empat dahin tulan puluh telo ani nalang sang napageriman telo ya tulan puluh telo Georgia tang telo hawi itam nyinang te alam hadaw na ko negeri Alkitab usi ko hadaw be kaho may wakibak na nandi. Jadi itam sang nyinang te alam surat Tuhan alam Ji Korintus tulan puluh telo Joji atang puluh telo. Aku isang basa naman itam sekalipun aku dapat berkata-kata ani dahon palus dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat tetapi aku akan tidak mempunyai kasih aku sama sekali aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna yang memindahkan gunung tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Ini dikatakan sifat kasih. Saya tidak akan menjelaskan lebih terperinci. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggungkan segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat itu tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Ia merasa seperti kanak-kanak. Aku berfikir seperti kanak-kanak. Sekali sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggal sifat kanak-kanak itu. Dan karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang ia hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Artinya, kasih yang terlebih besar, yang merangkumi hal yang lain. Jadi hitam nyinang sedikit latar belakang tentang kasih. Kasih Allah yang dikatakan kasih agape. Tuhan mengerjakan keselamatan adalah berdasarkan kasih.
Dia menyelamatkan semua manusia berdasarkan kasih. Bukan kasih karena emosi dan perasaan, tetapi kasih adalah yang begitu dalam, tinggi dan besar dan luasnya. Kasih Allah itulah kasih agape. Dan berdasarkan tema ini, karena saya jalan yang utama, pasal 13 ayat 13. Kasih adalah jalan yang utama dan pertama di dalam kehidupan orang Kristen. Mengapa Paulus telah memberi ajaran ini kepada jemaah di Korintus? Seperti yang saya katakan tadi, mereka seperti sifat kanak-kanakan. Mereka ada perselisihan. Mereka mengatakan ini yang baik, ini yang tinggi, ini yang bagus, ini yang karunia ini. Ya, di dalam pasal 12. Dan sehingga Paulus telah di tengah-tengah perselisihan, di tengah-tengah perkara yang terjadi di dalam jemaah di Korintus itu, dia telah memberi ajaran kepada jemaah di Korintus berkenaan perselisihan mereka di tengah-tengah umat yang percaya kepada para bangsa itu. Dan di sini kita melihat bahwa dalam pasal yang ke-14, dia bagaimana menggunakan karunia itu. Pasal 12 itu karunia-karunia. Pasal 13 ajaran bagaimana. Apa yang lebih baik, yang termulia dan yang tertinggi di dalam kehidupan yang membangunkan umat Kristen yang ada di Korintus. Nah, kita melihat Tuhan Yesus pernah mengajar kepada muridnya dalam Yohanes pasal yang ke-13 kalau tidak salah 34 dan 35, dan dia mengajar murid-muridnya, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama yang lain seperti aku mengasihi kamu. Dengan itu semua dunia akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Jadi kasih adalah sesuatu tanda. Kedewasaan kasih yang ada di dalam Kristus, kita adalah orang yang menjadi suatu gambaran yang sebenarnya yang menjadi tanda bahwa kita adalah murid Kristus ataupun anak-anak Tuhan. Nah, di sini dia katakan bahwa karena itu haruslah kamu saling mengasihi. Dan sebab itulah kasih itu adalah satu-satunya jalan yang utama yang merangkumi semua yang lain yang dapat menolong setiap orang yang percaya. Nah, yang pertama kita lihat keluasan kasih kepada Allah kepada manusia. Saya tidak akan terus dijelaskan lebih jauh. Tapi tidak hanya satu bangsa kepada satu bahasa atau kepada satu orang yang tertentu dan kelompok yang tertentu. Kasihnya begitu luas, rata. Jadi dia tidak pilih kasih dan dia tidak akan mengutamakan satu bahagian khususnya bagi satu kelompok atau satu bangsa di dalam dunia ini. Dan kasih Allah kepada manusia itu meliputi semua orang. Jadi dengan itu Tuhan mau kita memiliki kasih itu di dalam diri kita. Dan supaya kita menyatakan kasih Allah itu kepada orang lain. Kasih kita kepada Allah itu adalah meliputi kesetiaan, keterikatan, kepribadian kita dengan Dia, terhadap Dia, keterikatan kita, pengabdian kita kepadanya sepanjang kehidupan kita. Jadi itulah sampai akhir ataupun atang kau urip tam. Nunana alang antam nyinang ok. Jadi ti alam pasal tolan puluh telo. Tanah aku tersasana dah melayu nana mengendap nahu gayaan ku. Ji Korintus tolan puluh telo. Joji atang puluh telo. Bi aku hanya menekankan beberapa perkara saja. Itu terdapat dalam ayat mengenai bahasa Allah karunia tadi dalam pasal yang ke-12. Dan Paulus maukji katuk mandaha
jemaah atau sidang di Korintus, Korintus. Katanya di sini karena dibagikan dalam 3 bahagian, tapi saya tidak akan jelaskan itu, hanya saya kutip beberapa hal saja. Dan karunia yang termulia satu pun tidak ada gunanya tanpa kasih. Kata Paulus, walaupun aku pandai berbicara dengan segala bangsa dan bahasa bangsa, tetapi kalau tidak ada kasih, saya pun tidak berguna. Kata dia dalam pasal yang sudah kita baca tadi. Dengan itu, Paulus pun menyatakan hal berebutan dalam menggunakan karunia, yang menganggapkan karunia ini kurang bagus dan kurang ini yang bagus, ya, atau dengan bahasa harian kita. Jadi karena ini Paulus menolong jemaat di Korintus. Dengan itu karunia dikatakan pandai berbicara dalam segala bahasa pun itu kalau tidak ada kasih. Artinya kasih adalah yang menjadi jembatan segala sesuatu yang membawa kebaikan di dalam kehidupan orang yang percaya. Dan kita lihat inilah yang dikatakan kesia-siaan. Ya. Kesia-siaan karunia roh yang tidak disertai dengan kasih. Ya. Adalah sia-sia dalam pasal yang ke-12 yang dia sebutkan karunia itu. Dan sekarang kita lihat daripada yang hal yang kedua, kekuatan dan keutamaan kasih. Dalam pasal 3 ayat 7 dan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Kekuatannya atau keutamaan kasih itu yang merujuk kepada kasih adalah hal yang utama dari semua yang lain. Dan kasih menutupi banyak sekali dosa. Halam nyabun salah alang kahum. Kasih alang aku makman adi. Kasih dalam bahagian ini berartinya menyabun kanu nyabun ani. Nyabun salah alang kahum ani. Ya na. Nusitam mahok na usitam mat kana. Itam nyabun salah artinya itam meluaskan atau bara patirana mankeluna na lang habe. Kelemahan, kekurangan orang lain atau penunan. Jadi ada lang artinya kasih menutup sekali dosa atau berbanyak dosa. Menutup segala sesuatu menurut ayat yang ke-7 dalam pasal yang ke-13. Sebab kasih yang menutup banyak sekali dosa itu tadi, dialah yang dikatakan bahwa adalah kasih yang dapat merangkumi di atas segala hal yang ada dalam hidup kita manusia. Sebab kasih menutupi, kasih orangnya itu penting merupakan adalah yang utama. Kasih adalah yang harus menguasai hati kita ataupun yang harus memegang kehidupan kita. Apa saja yang kita buat. Kasih adalah tanda bagi orang yang percaya di dunia. Seperti yang saya sebut dalam Yohanes pasal 13, 34 tadi. Itu lebih dari masa ujian. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang nginah te Tuhan dalam nginah te Tuhan, itam saling nyalam jilaong dahin sa hati atau puji kenap. Dan halamati na harus melalan kedaptam. Hati lang digambarkan gambaran orang yang seorang atlet ataupun kuran alang alam sukan. Semadaha belum terpurung kasebalan naan sukan alang daha na teguh daha bersukan. Daha na ada hilalan kenap. Anana ji gambaran manitam menggunakan kekuatan, kesungguhan kenap tam manau urip tam te alam halam Tuhan. Atang urpah urip tam. Anina alang petulah hasrat ataupun kekuatan kenap tam dahin Tuhan. Hawi itam halam tam dahin Tuhan utay lebeleh
sa selalu. Ako'y paan nyenang membayangkan nunok tok halam ko semula. Te Tuhan. Nunok tok halam ko semula te alam palanan ko. Nunok tok halam ko menuna di atang kerayan ni. Kadang-kadang atau pedong-pedong hitam merasa beleh kenap. Awi halam tam te beleh jadi hitam mudah menyimpang. Nakat nuna lang am kenap Tuhan. Awi halam amte Tuhan amte alam kenap tam. Hitam sang sebarang nakat nunun tua alang ngiyo alang kenap tam. Halam tam mo lang ginate Tuhan harus kita usahakan. Atau tengayat ke nangayat tam tubuh halamati te alam urip tam. Awi hitam amte halam hitam senang gusip ataupun patira kelunan alang habe. Dan muau kelunan alang habe. Awi amte halamati te alam kenap tam. Dan cara yang seperti itulah yang Tuhan mau. Seperti seorang atlet itu. Di mana menggunakan dengan sungguh-sungguh mencapai garis akhir dalam perlombaan nanti. Lain alam sangaran nanti. Bukan seperti ji katalang alang emosi tua ataupun kemauan nunan tua. Bi halamati hana alang antam usaha kata alam muriptam. Jadi lubun dua halamati ihana percaya segala sesuatu. Hitam nginah lim kat nunun dalam daun tam kaya nunan daunna. Seperti menutup segala Nakayan tubuh lim kat alam kat nunun. Alam kedua nginah lim kat nunun. Alam contoh sulung kanan. Artinya kita menghargai atau kita menghargai tingkah laku orang lain. Sebab manusia awitan kita sendiri lemah pun kita mempunyai tingkah laku berbeda. Alam kesakdana kenaptan sakdam, te egois dalam kenaptan. Jadi aminanan kita tetap menaruh kepercayaan pada orang lain. Manglan kelunan dalam habis. Memikirkan orang lain dan dengan Tuhan lebih baik daripada kita. Kecuali orang itu adalah benar-benar ternyata bukti dia bersalah. Jadi dalam hal itu pun kita tidak akan meninggalkan dia dan tidak membiarkan dia. Dan kasih selalu mengutamakan hal yang lain, hal-hal orang lain, bukan diri sendiri. Bukan hal-hal yang tidak baik dan bukan hal-hal yang negatif yang kita pikirkan terhadap orang lain. Bersukacita akan kebahagiaan, kebaikan orang lain. Kadang-kadang kita ada perasaan dari hati kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi karena itu yang ketiga saya teruskan. Jadi mengharapkan segala sesuatu. Nak yang lim kat nunun. Nak yang lim kat nunun. Mengharapkan bahwa semuanya menjadi baik. Kadang-kadang di tengah-tengah umat Kristen ini kita selalu bersikap negatif, melihat kelemahannya, kekurangannya, tetapi tidak melihat kekuatannya dan kebaikannya, hanya melihat kekurangan dan kelemahan. Dan ini kita harus dikatakan harus menghargai segala, mengharapkan segala sesuatu. Nakyan katlim katnunun. Ini bersikap positif, bukan negatif. Kita dalam kasih mempunyai pengharapan. Pengharapan sangat teguh untuk segala sesuatu. Untuk masa yang sekarang dan juga masa yang akan. Jadi hitam nangayat nakyan kat nunun dalam patut alang sayur sakan tamala haunantam. Jadi hitam yang akan putus asa ataupun takah kenakam belai tam telenam. Dan kita perlu ada keyakinan. Kenap alam lalan bahkan bersama dengan Tuhan kita selalu menang. Kita selalu berpihak pada Tuhan. Bukan melihat segala perkara yang berlaku. Ada saya saksikan dalam YouTube. Ada berapa orang Kristen melihat keadaan orang Kristen.
tidak seperti orang Kristen. Tapi jawaban seorang gembala kepada orang ini ialah, kamu tidak melihat manusia, tetapi kamu melihat Tuhan. Jadi apabila kita menyenang kelana hak belum, kita menyenang balik hak gembala, kami yang gembala apa? Kayaknya lah apa gembala apa dan jadi arti perkara yang negatif alam membangunkan kenapa kinakamin Tuhan halangkan dari Tuhan. Jadi aminanan Tuhan kenapa kita menyenang pala halang Tuhan dari Allah Tuhan, alam Tuhan loh dalam kenapa menjelok doaan alam agape manusia alam emosi bukan alam perasaan di alam agape. Kita memiliki halang Tuhan alam kenapa ini memang kita selalu melihat perkara yang positif dan yang lain yang bukan melemahkan diri kita sendiri. Jadi benar saudara kita halang Tuhan nanti di alam kenapa sampai kita semua telah mencapai satu kesatuan iman dan juga pengetahuan yang benar, ataupun kita lebih dalam merungkut Tuhan, kita terjadi sasak dan cahaya dalam Tuhan, tingkat pertumbuhan sesuai dengan pertolongan Kristus. Analang berikan kita pun halangi Tuhan dan mengharapkan sesuatu perkara yang baik terhadap orang lain. Atang kita mengaduan kaya ini, atang kita lempuh jiwa alam kita, dahil pihak-pihak jantung anak-anak alam atang kita lim-lim uji Tuhan. Jadi kelunan alamku nyemungan alamku pihak atang kita pihak-pihak laong awi Kristus alam lemaan elang laong. Jadi yang kelima perkara yang saya tekan di sini, sabar menanggung segala sesuatu. Nangayat alam katunun, nangayat alam katunun. Katunun antapkan yang hadita maudau. Teori kak hendak di wilayah ini, oh aku mesti atang pagpahanin kita ini. Jadi nangayat kita. Anak alam akna. Teguh aku katakan aku mesti sampai di sini, saya mesti. Oh aku sembagi nak aku tanya kau nak, kau nak kau nak. Jadi aku mesti mencapai. Jadi ya, alam hadrika malam antamna. Teguh hitam na hadrika, hitam na kaya. Pagko hadrika hitam sa mesti lemau. Menambah ke alam murid binatang. Halangkan dari Tuhan kita mesti kaya. Batalang antam na. Jadi yang kelima, yang terakhir, sabar menanggung segala sesuatu atau suci, artinya menanggung ataupun menopang segala sesuatu yang tidak dengan bersungguh. Dong kita anak Tuhan, kebo kita ay nak nyaman, nabalik namin ko rin pausipan. Tanyo na kita di dua ay na jam alati imati ba. Dari bidanya aku berdua. Artinya hitam melebam, bersumur kan. Jadi bila alam pengertian, kedewasaan, harus seseorang selalu menyuruh kamu. Artinya dia mempercayakan. Waktu saya SD, saya selalu dipercaya guru besar. Pergi ambil barang di saya, angkat bawa. Saya tidak bosan. Saya tahu bahwa dia mempercayakan saya untuk melakukan dan dapat disuruh dengan sebenar-benar atau dengan dikatakan dengan rela hati. Jadi tidak menyerah. Hawi kita menanggung segala sesuatu. Artinya kita tidak menyerah kalah ataupun mestikan santai kalah. Oh, benar balikkan pedoman, betul karena aku enak saya kalau aku enak. Jadi betul kayak kenap tamunan. Di kenap Tuhan dalam uritan di
halang Tuhan, tidak menyerah kalah dalam kesukaran dan pencobaan yang dialami, tetapi berdiri teguh, tetap berjuang dalam keadaan apapun. Anak-anak tingan halam alam alam kenapa Tuhan, anak-anak tingan halam mati, doa halam mati dalam kenapa dalam keadaan saya dalam alam ini. Anak-anak Tuhan. Alam Tuhan berujung 22. Katanya, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ada dalam surat Al-Hafalam dalam 24 jumlah dalam Matius 24. Jadi maka tanpa kasih orang sudah mati. Kasih Tuhan yang sudah mati di dalam hati kita. Saya mau ambil contoh, ada 3 sudah. Jadi Yudas adalah yang sudah mengikuti Tuhan selama 3 tahun. Melihat semua apa yang dibuatkan oleh Tuhan. Tanda mujizat karena dalam menimang Tuhan dan Nabi. Dia disebutkan murid Tuhan Yesus. Ke-12 murid, salah satu 12 murid. Tetapi karena dia sendiri tidak mengasihi Tuhan, dia hanya ikut-ikutan, hanya menyenang-nyenang kedunan Tuhan. Tapi mesti hak di alam kenapa? Haknya alam Tuhan, hak jam asih Tuhan. Jadi permohonan di alam sendiri, alam menghayati, menyangkal, melak Tuhan, alam ribna, dahil mau pihak ke alam sudah asal Romawi disalibkan. Menang-menang. Banyak kali hal itu terjadi di tengah-tengah orang Kristen, apalagi orang yang halang-halang, ya, yang tidak dalam kasih atau halangan dari Tuhan, ya, sanggup melakukan dan mengkhianati, menyangkal Tuhan dalam mereka, lalu melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menang-menang terjadi di alam Tuhan. Jadi oleh karena itu kita perlu cek diri kita dalam halangan. Tahu tahu anak kita berkata kita hari dari kalangan kalangan. Anak kita berkata, anak kita mempeduli ketunalan Tuhan dalam karena atau korna ada Tuhan. Jadi artinya halaman di musik hanya kita ikut-ikutan, walaupun kita rajin ke gereja tiap minggu, tiap masa dalam kelompok apa, tetapi Tuhan lihat, Tuhan minang alangkah dari Tuhan, perlu kebenaran kita perlu. Yang kedua, Petrus adalah seorang murid yang bijaksana, cepat berpikir dan cepat mengeluarkan sesuatu hal yang bijak terhadap Tuhan Yesus pun. Tetapi dia katakan sebelum itu, Tuhan Yesus rumah biasa ada. Tapi dari setiap sekali lihat, abang mengatakan tidak ajaknya, pegap dan beda ikas, mampu nggak ada. Jadi Tuhan Yesus rumah iblis. Sampai setan alam kena kulina atau berkesukaan. Jadi pihak itu hak umat muni. Tino ika musikku samanya kalau boleh katakan dengan kata lain. Aku isang menap matai hino biar dahi. Hino matai pesan. Begitu hal kesusahan terjadi, askar Roma sudah menangkap Tuhan Yesus. Petrus menangkap. Dia berpura-pura sampai ke kaki. Itu membuktikan bahwa kasih Petrus sudah tidak ada. Walaupun dia cakap, tetapi dia tidak ikut apa yang dia katakan. Aku sejak mati minum kata meskipun sang melakukan. Belum kita janji kenapa dari Tuhan. Besok kita itu Petrus seorang yang bijak, seorang yang memang dipuji oleh Tuhan Yesus sampai menyangkal itu. Yang ketiga, jemaat di Efesus. Amin. Tuhan Yesus tentang
Petrus atau Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Mereka murid-muridnya sudah ikut dia pergi berjalan. Apakah engkau mengasihi aku seperti mereka? Tidak. Sampai 3 kali dia akan kena Petrus. Jadi benaran kita perlu himpun cek diri hakuk daun hakuk tuman kita menang nono halang tamai itu halang Efesus menade sedang Efesus dah agi penunan halang beriman penunan langina nono kasen atau halang nyelat naik yang ada dah biji kanun dalam Tuhan Yesus pihak kelunan apa ni hadir Tuhan Yesus pihak pano te hang 7 kaki dia pihak Yesus kena pihak Efesus jaga jemaat Efesus 5 tangan lalan jaga lim ajaran-ajaran sesat datang di dalam gereja dan yang lain. Tetapi Tuhan melihat apa yang yaitu mereka sudah meninggalkan kasih yang mula. Sangat sedih. Awit tamlah halam tam. Alam muda dari Tuhan. Kita sendiri tuntutkan yang dikatakan satu hal yang berlihat dan kamu meninggalkan kasihmu. Semula kepadaku. Kalau melihat dalam situasi keadaan kemanusiaan kita, memang Yesus memang hampir sempurna kehidupan kekristenannya dari Tuhan. Berharap nama umat. Donan pamanita malangin dari Tuhan. Lalu kenapa tambah itu? Memang dah gereja seperti satu gereja yang sangat sibuk untuk memeliharakan jemaahnya. Masalah-masalah mereka yang diketahui oleh Tuhan yang mereka katakan mereka sudah sempurna, tetapi Tuhan katakan kamu telah meninggalkan kasihmu kepadaku. Dan jerimpayang ataupun hadita malam antar nama Tuhan ketekunan tam aru kenapa tetapi politik ini tidak bermotivasi oleh kasih kepada Kristus itu sia-sia. Segala karunia dan kebolehan yang ada di dalam diri kita melakukan apa saja kecil manapun yang kita lakukan untuk Tuhan kita yang hampir seperti penutupnya firman Tuhan ini kasih tidak hanya sungguh mudah diampuni itu kasih mudah diampuni. Dulu pernah saya pergi sekolah dalam masa pembangunan rohani, apapun orang kata kepada saya, apapun orang kata kepada saya, berelak saja. Lepas itu dalam berapa tahun kalau orang mengatakan tentang kita rasa sampaikan tidak mudah mengampuni. Itu artinya kasih Kristus tidak ada, yang mula itu tidak ada lagi di dalam diri. Kalau kita memiliki kasih Tuhan, tidak ada lagi ada seorang yang mudah mengampuni apapun yang jahat orang buat dan kita ada yang sah. Tapi kalau Tuhan, kalau kita mengampuni mereka, bukan artinya kita mau orang lain itu kena tolak lagi, tidak mengampuni mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan dan melihat kasih Tuhan dalam hidup kita sendiri. Dan yang terakhir ini kasih harus menunjukkan hasil dalam pelayanan atau di alam hadir taman Tuhan. Apapun yang kita buat bagi Tuhan itu adalah untuk Tuhan, untuk
kemuliaan nama Tuhan. Paulus sendiri kata dalam 2 Korintus pasal 5. Kasih Kristus adalah yang menjadi satu talian yang menarik mereka, walaupun di dalam keadaan kesusahan. Kalau mau baca dalam 2 Korintus, saya sendiri sangat heran dalam 2 Korintus. Kenapa? Saya baca 1 Korintus sampai dalam 2 Korintus melihat keadaan Paulus dalam pelayanannya. Dalam 2 Korintus pasal 5, 18 dan 19 itu. Jadi hari ini untuk bagi kita semua pelajaran yang kita belajar tentang kasih itu. Kasih, milikilah kasih yang menjadi satu dalam jembatannya kita dapat mengampuni, bahkan dapat mengharapkan segala sesuatu, menghargai orang lain dan lain-lain sebagainya. Kita akan menang dalam semuanya itu. Jadi karena itu sebagai penutupnya bagi kita, milikilah kasih mementingkan kasih dalam kehidupan kita yang harus kita miliki. Kalau kita rasanya kita sudah tahu, kita kembali kepada Tuhan dan milikilah kasih itu. Tanpa kasih tidak tenang. Kasih melebihi segala-galanya bagi kita yang mengharapkan segala yang sesuatu yang sangat teguh bersama dengan Tuhan selalu kita menang. Dan juga kita melihat 2 perkara yang saya kutip dari dalam 1 Korintus ayat 12 dan 30 terakhir. Jadi Paulus mengakhiri ajarannya tentang karunia roh pada umumnya dengan 2 ajaran. 1, agar kita memberikan tempat yang semestinya pada karunia-karunia yang paling utama. Berusahalah untuk, ini yang dikatakan yang paling utama, mempunyai arti mengutamakan, mementingkan. Jadi di dalam jemaat Korintus harus mengutamakan karunia-karunia paling berfaedah. Artinya kalau kami sampai kenal yang saya kurang yang saya jadi saya. Jadi kita perlu mengajarkan doa itu. Karunia-karunia membangunkan iman kita kepada Tuhan. Kedua, lebih dari semua karunia, kita harus berusaha untuk memperoleh sesuatu yang lebih utama lagi, yang lebih perlu untuk kesejahteraan jemaat, yaitu kasih. Jadi nunana kok tahu Tuhan anak anak telur kehilangan ringkasan dengan terbang terperinci. Jadi yang penting kita ingat adalah milikilah kasih yang lebih utama, yang merangkumi mengalahkan yang lain dan dapat mengalahkan sesuatu yang membawa kita lebih kuat taat dengan Tuhan dalam masalah ataupun keadaan dunia yang begini pada masa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu kami terbatas. Kami tahu bahwa Engkau adalah yang lebih jauh melihat hati kami dan jauh mana kasih kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan apabila kasih-Mu sudah pudar dalam hidup kami. Taruhkanlah Tuhan kasih-Mu di dalam hati kami oleh Roh Kudus tetap, sehingga kami dapat berdiri teguh di dalam dunia yang fana, dan kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah milik-Mu. Kami menyatakan kasih-Mu kepada teman dan kawan-kawan kami. Oh haleluya, kami memuji nama-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan di dalam nama